duduk. Oke. Coba duduknya yang enak dulu. Iya Bu, sudah nyaman. Sudah nyaman Iya. kan? Kalau nyaman, boleh digeser tempat duduknya atau Iya Bu, sudah. gak usah sungkan-sungkan ya, anggap saja kamu teman saya. Iya Bu. Baik, namanya Disa ya? Iya Bu, namanya bisa. Iya, kemarin saya melihat jadwal saya. Jadi ada dua anak yang mau janjian sama ibu, janjian mau cerita seperti itu. Mereka banyak yang katakan, Bu, boleh nggak Bu kalau kita konselingnya atau proses ceritanya outdoor, kata mereka. Oh, bagus juga ya ide itu, Iya. dalam hati saya. Menurut kamu bagaimana? Kalau nggak nyaman atau kurang nyaman lah seperti itu, kita boleh pindah loh, tidak mesti di sini. Nah, saya udah nyaman ya Bu, apalagi kan di sini juga banyak tanaman-tanaman gitu, jadi ya bagus daripada kan kayak kemarin cuma di ruangan, jadi kak pemandangannya tuh kurang. Kemarin itu sudah hampir 2 kali ya kamu sudah datang pada ibu Iya ya. Bu. Bulan berapa itu ya? Sekitar sudah 3 bulan yang lalu ya, atau Iya. 4 bulan, ibu lupa, karena ada anak-anak sekolah mirip-mirip juga seperti kamu wajahnya, Disa. Bagaimana Disa, perasaanmu? Saya lihat kamu akhir-akhir ini baru masuk tadi agak apa ya, sudah mulai semangat. Ya cukup bersemangat untuk memulai hari lagi begitu. Tapi sebelumnya kemarin itu ibu minta maaf ya. Kemarin kan kamu bawa ini kan hari Sabtu ya. Iya. Kamu kan kemarin ngechat ibu, kamu bilang hari Jumat. Dan itu kan masih ada acara. Iya. Jadi maaf sebelumnya, ibu minta maaf bukan karena sesuatu yang ibu yang tidak kehendaki, tapi ada acara keluarga. Iya Bu, nggak apa-apa kok. Saya juga luangnya banyak kan, saya juga ngikutin ibu harinya kapan. Berkaitan dengan itu, bagaimana proses belajar kamu? Atau bisa proses belajar dulu, ibu tanya dulu perasaannya mulai dari rumah tadi, bagaimana perasaanmu sampai ke tempat ibu ini? Kalau kemarin-kemarin ya sedikit bosan lah mungkin, tapi kan karena sekarang saya mau bercerita ke ibu, jadi saya mencoba untuk semangat agar saya bisa bercerita. Senang sekali, merasa senang ketika ada anak sekolah ataupun teman-teman bercerita seperti itu. Kalau memulai bersharing ataupun bercerita, ibu mengambil aura positif ya. Kalau kamu juga senang dan semangat datang ke tempat ibu pun pasti akan mendapat yang nilai positif ya, karena kamu terbuka dan kamu juga semangat. Ibu mau menyampaikan, mungkin kita hanya bisa 1 jam ya, Ibu masih ada kegiatan soalnya. Tapi kalau bisa tidak keberatan juga, nanti juga bisa kita sambung lagi nanti sore. Ya kalau ibu sibuk ya mungkin 30 menit juga nggak apa-apa sih Bu. Cukup tak kalau sharing 30 menit? Ya cukup lama menurut saya. Oke, baik. Karena sudah kamu katakan seperti itu, ibu juga tidak sungkan-sungkan ya. Iya. Baik, Lisa, kamu masih aktif ya di dalam proses persekolahannya? Iya masih dilakukan sering sih sekarang itu masih ya. Mungkin tahun depan baru bisa sekolah. Tapi kan kamu ketika sebelum daring ini kan kegiatan kamu banyak kan di sekolah.
ya Bu, banyak ya, organisasi juga ada, ekstrakurikuler juga. Jadi sekarang lagi libur. Karena situasi seperti ini. Iya. Tidak apa-apa, tapi jangan mengurangi semangat kita untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita dan untuk orang tua. Nah, kira-kira pengalaman kamu di sekolah atau di rumah atau bersama teman-teman kamu, apa tujuannya mau datang ke sini? Saya datang ke sini ya untuk itu Bu, masalah kayak membuat menentukan waktu mungkin Bu. Jadi saya tuh nggak bisa ngatur waktu antara belajar sama kegiatan lainnya di rumah itu Bu. Tapi kan kemarin yang apa itu kan masih bisa ya? Sebelum-sebelumnya juga bagaimana? Sebelum-sebelumnya? Sebelumnya ya mungkin karena tugasnya belum banyak, jadinya masih bisa saya kontrol. Nah sekarang udah mulai banyak tugas, suka mau ujian juga, jadinya ada susah buat ngatur waktunya Bu. Tapi jadwal kamu sudah ada kan? Kamu sudah buat jadwal? Belum sih Bu, saya nggak pernah buat jadwal. Nah, itu dia. Jadwal itu harus kamu buat sesuai dengan apa yang kamu lakukan di sekolah ya. Jadwal di sekolah dengan jadwal di rumah. Kan tetap itu ya proses belajarnya kan, hanya bedanya kita di rumah, guru di sekolah ya. Betul ya? Atau di rumah juga gurunya? Enggak Bu. Ya cuma tas jam pembelajaran aja sih Bu. Jadi gunanya buat apa Bu kalau buat jadwal itu? Nah, kan seperti ini. Kamu tadi kan cerita kepada ibu kan sulit loh Bu, saya kurang bisa membagi waktu saya berkaitan dengan pembelajaran saat ini. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu sulit dalam pembagian waktu itu? Sulitnya ya apa ya Bu, kalau di rumah itu lebih gampang males menurut saya. Kayak kan keadaannya di rumah tuh biasanya kan cuma buat kayak istirahat atau apa gitu. Kalau di sekolah kan emang tempatnya buat belajar. Tapi kak menurut saya tuh suasananya tuh gak mendukung gitu loh Bu buat sekolah. Jadi saya tuh males gitu Bu. Seharusnya ya kalau yang karena kamu katakan tadi tidak mendukung, ya kadang-kadang orang juga merasakan seperti itu, seperti yang kamu alami tadi ya, tidak mendukung. Bisa rebahan, bisa sambil makan. Jadi kamu di situ harus konsisten loh, harus konsisten. Contohnya ya, ketika guru mengajar di kelas, kamu juga wajib mengikutinya meskipun itu di rumah, tapi tidak serta-merta kita mau rebahan, mau tidur-tiduran, mau duduk-duduk. Nah, beda Bu, kan kalau di sekolah kan gurunya bisa langsung ngarahin gitu kan. Bu, kalau misalnya kita ketiduran atau sambil makan gitu kan. Kan kalau di rumah kan jadi nggak tahu gitu. Misal ya bener saya tuh nyalain kamera buat tubuhnya. Tapi kadang tuh saya taruh tuh hadap ke atas, jadinya kan gurunya nggak tahu saya tidur atau saya makan gitu loh Bu. Nah, itu dia harus kamu punya prinsip dan harus punya prinsip loh. Itu yang membuat kita merasa malas ya. Iya. Itu yang kadang-kadang membuat kamu malas. Ah, bisa kok seperti ini dibuat, bisa kok seperti ini. Nah, jadi kemalasan itu timbul ketika kamu sudah mulai membuat nanti seperti ini aja. Nanti seperti ini aja saya buat. Saya kurang semangat. Nah, kalau kamu mulai dari dalam diri, contohnya hari ini aku akan mengikuti pembelajaran matematika dengan serius. Angkat meja kecil, ambil laptop atau HP, fokus dulu entah berapa ya? Biasanya 1 jam atau berapa jam misalnya satu mata pelajaran? Biasanya 1,5 jam. 1,5 jam. Nah, 1,5 jam. Fokuskan dulu ke
pembelajaranmu. Baru nanti kamu bisa entah mau apa, santai-santai. Nah, ketika kamu sudah membuat seperti itu, pasti akan ada muncul semangat untuk mengikuti pembelajaran itu. Tetapi sebelumnya kamu harus buat jadwal. Iya. Lah, misal kalau kan saya sudah buat jadwal, tapi misal saya ada kelupaan gitu gimana, Bu? Nah, kan kamu tadi sudah buat jadwal kan? Sudah Iya. buat jadwal. Jadi patokannya jadwal itu. Contoh kalau kamu kelupaan ya. Iya. Ketika kamu mengalami kelupaan itu, pastilah kan ada koreksi. Jadwalmu sudah kamu buat di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Sabtu. Sabtu kan nggak masuk kan? Sabtu nggak masuk. Jadi nanti kamu bisa review lagi apa ya yang 1 minggu ini kira-kira yang tidak bisa saya ikuti, yang kurang serius atau tidak serius kamu ikuti. Nah, di situ kamu nanti bisa melihat bahwa semacam kalau kamu pernah koreksi ya, semacam koreksi, kamu koreksi jadwalmu lagi. Nah, ketika kamu lihat nanti, oh dalam 1 minggu ini saya tidak bisa mengikuti ini, sesudah kamu koreksi kan, nanti ada timbal baliknya. Kira-kira apa yang mau kamu buat setelah kamu koreksi? Jadi bisa kita sama-sama membuat jadwalmu kembali. Mungkin kamu sudah punya jadwal ya, tapi itu dia tadi. Iya. Maksudnya kalau misal saya nggak lakuin atau misal saya tuh tiba-tiba aja ada kegiatan lain gitu kan, jadi saya tuh nggak bisa melakukannya sesuai jadwal gitu. Saya tuh gimana? Kan sama aja kalau misalnya saya tuh nggak nerapin jadwal itu. Itu dalam proses pembelajaran sekolah atau setelah selesai? Kayaknya selesai sih. Selesai. Pas kayak dikasih tugas gitu loh, Bu, saya kan mau mundur gitu loh sebenarnya. Oh. Jadi sempet ada tugas yang telat saya bikin. Kalau tugas itu pakai waktu hari hanya atau berapa hari? Ada yang besoknya sih, Bu, atau yang mungkin 2 hari atau 3 hari. Kalau misal ya kan sehari tuh beberapa mata pelajaran gitu kan itu loh, Bu. Jadi kan saya bingung, Bu, mau ngerjain yang mana dulu. Kalau susah kan jadi saya juga males buat ngerjain. Iya, telat tuh. Berarti gini ya, itu kan kamu tadi ceritakan kepada ibu sesudah selesai pembelajaran dikasih tugas, tapi bukan tugas saya yang saya kerjakan, tapi ada selalu yang membuat saya Iya, kegiatan lain yang mungkin sekiranya saya tuh kayak lebih muda dulu. Kan kalau tugas sekolah tuh kayaknya susah ya. itu dia. Ketika kamu mengalami seperti itu, ingat kembali jadwalmu. Harus kamu bagaimana ya? Yang mana yang duluan yang harus kamu kerjakan? Tahu memprioritaskan ini penting atau enggak. Jadi kalau kamu mengatakan dalam dirimu ini dulu, ini yang harus prioritas, atau yang tadi yang kamu katakan tadi adalah yang ini yang mau saya kerjakan. Saya mau jalan sama teman saya, kan tugas saya besok baru dikumpul, atau jam segini baru dikumpul. Kadang kan kita merasakan seperti itu ya, betul atau enggak? Bener, suka kayak gitu. Pernah mengalami? Sering malah kayak gitu ya. Nah, itu kamu katakan tadi ya sering mengalami seperti itu. Jadi apa tindakanmu? Apa tindakanmu setelah mengalami seperti, pernah nggak kamu membuat tindakan kalau kamu mengalami nanti aja atau besok aja? Pernah nggak kamu bayangkan atau kamu buat satu tindakan ketika kamu mengalami seperti itu? Enggak sih. Ya mungkin tindakannya kalau biar nggak telat ya saya jadinya nggak tidur buat ngerjain tugas saja. Selain daripada itu, tindakanmu yang ya memang itu untuk dirimu, bukan untuk
supaya aku nilai nanti segini. Bukan itu kewajibanmu. Tindakan-tindakan yang mungkin secara apa ya? Secara keseluruhan untuk dirimu. Nggak susah, nggak buat apa-apa ya, pokoknya tugas saya selesai ya udah. Kan saya kan nggak punya jadwal. Oke, jadi setelah nanti kita sama-sama membuat jadwalmu, lalu nanti kita koreksi lagi kira-kira yang mana yang sudah pas atau yang kurang pas berkaitan dengan yang kamu ceritakan ini ya. Iya. Berkaitan dengan kamu ceritakan, nanti kita evaluasi lagi untuk minggu depan atau kapan kamu bisa. Silahkan ya. Nah, tapi itu berkaitan dengan ini ibu belum mendapat yang apa, yang sungguh-sungguh ini loh, di sini loh kesulitan saya, di sini loh jalan keluarnya, belum ibu rasakan apa yang kamu mau buat gitu, apa yang kamu mau buat yang sungguh-sungguh tidak akan mengulangi ya. Kalau terulang pun pasti ada sesuatu yang kamu buat Ya kalau pengennya saya ya tadi itu saya bisa mungkin konsisten dengan mungkin jadwal baru yang akan saya buat ini tadi, agar saya tuh nggak kelupaan lagi atau malas-malas lagi. Itu sih. Kalau dengan guru, dengan teman seperti itu kamu lancar komunikasinya? Ya mungkin kalau nggak berani ke guru ya saya mungkin tanya ke teman sih Bu. Ya lumayan lah Bu. Jadi kendalanya ya pas mau ngerjain terus dikumpul itu aja sih Bu. Banyak pengalaman seperti itu kan yang kamu alami. Tapi harus ada komitmen yang kamu buat. Kalau seperti ultimatum lah yang harus kamu buat ini. Masalahnya kan ini karena kamu anggap sepele kan? Iya Bu. Anggap sepele kan, jadi yang hal kecil itu menjadi keterusan ya, Iya udah kayak jadi kebiasaan aja gitu. Kalau emang bisa dikerjain nanti ya kenapa sekarang gitu sih Bu, kalau saya kadang itu ya. Banyak anak-anak zaman sekarang ini, tapi ketika sudah menghadapi permasalahan ini, kamu sudah tahu bagaimana cara menghadapinya dan tekniknya. Kamu akan pasti semakin gampang untuk membuat dirimu itu tidak mengulur-ulur waktu. ya Bu, saya udah tahu tadi saya mencoba buat membiasakan dengan kebiasaan baru ini, dengan jadwal baru ini juga. Ada nggak masukan dari papa atau dari orang mama atau adik kamu, kakak, ketika kamu bermalas-malasan seperti itu? Ya mungkin orang tua ya tanya sih Bu, kadang kamu nggak ada tugas Kak, itu sih. Tapi kadang saya iya nanti gitu Bu. Hanya membela diri nanti gitu. Iya. Tapi padahal ibu sudah nada tinggi mungkin itu ya. Kalau dari pihak sekolah atau guru-guru kamu yang terlambat tugas itu mereka nggak ngasih, ada nggak teguran atau Yang itu cuma dimarahin aja sih Bu, nggak ada yang gimana. nilainya? Kan enggak sih, masih ya mungkin karena masih awal ya Bu, kan juga nggak sering gitu, jadinya cuma di pas peringatan aja. Mungkin kalau di sekolah baru Bu mungkin dimarahin atau diapain gitu sih kadang. Kan karena daring ya jadinya cuma tetap kamu
prioritaskan yang seperti Ibu katakan tadi. Nah, Ibu senang apa yang kamu alami, apa kesulitan atau kebahagiaan yang kamu alami, kamu terbuka kepada Ibu. Itu sangat saya rasakannya. Mulai dari pertemuan kita yang beberapa bulan yang lalu, sungguh-sungguh beda. Kali ini kamu terbuka. Tapi tetap yang tadi harus bisa konsisten dengan jadwal. Kalau tidak bisa, kalau kembali lagi kamu alami, contohnya tidak melakukan lagi ya, contoh lupa Bu, atau lupa mengulang lagi, tidak konsisten lagi, apa yang harus kamu lakukan? Ingat kembali apa yang kamu tulis ya, komitmen tadi dengan jadwalmu itu harus kamu terapkan. Biasanya kalau selesai belajar, contohnya belajar di sekolah itu paling berapa jam? Itu udah 2 atau 3 pelajaran, mata pelajaran satu hari itu. Iya. Nah, jadi kalau di rumah masih sesuai nggak jadwal kamu, atau tambah nggak atau berkurang nggak kamu menambah pelajaranmu? Ya mungkin saat ini mau saya tambah waktu lah, biar mungkin nanti kalau ada kegiatan lain jadinya nggak telat lagi. Harus bisa menyimbangi ya, Iya. bisa menyimbangi. Kalau waktu sebelum masa pandemi ini kan ya lumayan lah. Ya kan dari sekolah udah terjadwal. Betul. Jadi ketika di rumah harus juga memberikan diri seperti yang di sekolah. Kadang kita kurang semangat karena nggak pakai sepatu, nggak pakai seragam. Iya, kan? Beda suasana gitu. Ya, jadinya nggak nyaman, beda gitu kan. Nggak ada perasaannya kalau sekolah gitu. Tapi kalau di rumah kalian tetap pakai baju sekolah kan? Bebas. Iya. Kalau di teman-temanmu yang lain ada yang pakai baju sekolah, tetap meskipun di rumah belajar, sekolahnya tetap pakai baju sekolah. Oh, kalian bebas, yang penting rapi ya gitu ya. Itu juga mempengaruhi loh. Iya. Kalau di rumah kami pakai baju seragam, kita pakai sepatu selama proses pembelajaran, juga mempengaruhi semangat kita. Pasti kita akan teringat, oh aku kan hari ini sekolah. Kalau pakai baju biasa kan sebentar matikan dulu kameranya, gitu nggak perasaannya. Iya. Tapi gurunya seperti nggak marah kalau di kameranya ditutup gitu. Mungkin cuma tanya aja Bu, ya bilang aja ke kamar mandi Bu gitu. Ya tidur. Iya. Tapi kamu sudah mengerti kan yang Ibu katakan tadi? Ya, saya hanya kan perasaan saja, nanti itu harus diet, kalau menurutmu itu harus diapakan? berubah sih. Berubah dengan tadi Ya dengan membaca baru tadi, dengan kebiasaan baru itu tadi. Nah, saya sih seperti itu, dan keinginan saya juga seperti itu. Ibu juga berharap ya, jangan hanya sebatas kadang kan karena kita takut sama guru, takut sama wali kelas, hanya sebatas mengikuti aturan saja. Pernah nggak merasakan seperti itu? Ya sih, jadi kan harus ngikutin peraturan sekolah gitu, kitanya tuh kadang nggak sesuai gitu dengan keadaan. Karena kamu kan sekarang kan sudah SMA ya, SMA kan sebentar lagi kamu
sebatas aturan. Ini juga berguna untuk masa depanku, kebahagiaan orang tuaku, keluargaku. Jadi enggak udah jadi tanggung jawab saya sendiri gitu ya Bu. Kan karena ini juga buat saya sendiri, bukan Pernah berpikir seperti itu? pernah Bu, tapi nggak ada hal lain yang mau dilakuin, ya cuma berpikir gitu doang. Ya, karena mungkin masih jiwa-jiwa anak muda ya. Iya, Jiwa-jiwa anak muda sekarang kan yang penting selesai, belum tidak di yang nggak ada pandangan ke depan mau ngapain itu nggak ada belum ada sih. Jadi mulai sekarang harus apa istilahnya, kamu ini akan mau kemana tujuannya, mau lanjut kemana, apa yang kira-kira yang mau saya buat. Jadi harus buat stuck-stucknya gitu ya. Saya ini. Baik, bisa. Ibu senang sekali kamu mau bersharing, keterbukaan kamu selama kita proses konseling seperti ini. Ibu melihat kamu sudah terbuka, tidak segan-segan lagi bercerita sama ibu. Kemarin itu pernah sempat menangis ya, mungkin karena situasi batinnya. Iya kan Pak, belum terbiasa gitu loh Bu, jadinya gimana ini, gimana harus lakuin apa gitu. Ada nggak kira-kira perubahannya yang kamu alami sampai saat ini? Dan sekarang mungkin sudah bisa saya tangani, sudah mulai terbiasa. Kalau ibu nanya seperti itu, kalau selesai konseling kita seperti ini, pernah nggak ibu kamu nanya? Ya saya ceritanya ya mau ceritain permasalahan sekolah gitu aja sih Bu. Nah, kadang kan orang tua itu kan berhak apa yang menjadi ibu orang tua kamu tanya, atau apa yang menjadi apa kira-kira yang bisa dibantu orang tua. Ibu sangat berterima kasih kepada kamu Ya, lewat konseling seperti ini. Kita pun semakin dewasa. ya saya juga terima kasih sudah sering dibantu sama Ibu. Mungkin Ibu ada sibuk-sibuk tapi malah mau menerima saya di sini. Ibu senang kok, ibu senang kalau kamu datang dengan tanpa paksaan ya. Kan ini nggak dipaksa kan? Enggak Bu. Dengan sukarela, ibu sangat senang sekali. Jika kamu bercerita, ibu juga tambah pengalaman, tambah ilmunya, kamu juga nambah ilmunya. Apa yang menjadi kekuatan kamu bisa juga ibu terima ya, atau kamu juga bisa menerima apa yang ibu sampaikan. Jadi harapan ibu ketika ada kesulitan, ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, tidak usah segan-segan. Ya Bu, nanti kalau misal ada yang tidak sesuai lagi saya mau datang ke sini lagi. Tapi ingat Ya. Harus punya komitmen. Yang pertama tadi, tidak boleh kalau sudah ini. Oke, seperti yang aku lugu malas tadi. Iya Bu. Tadi kamu sudah utarakan semua apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi kekuatan kamu. Akan ibu, semoga lewat konseling ini kamu juga semakin dewasa, sukses dalam studinya, dan terbuka lagi wawasannya. Ibu. Begitu? Ya Bu. Atau masih ada yang kamu sampaikan? Ini Bu, begini Bu. Saya sudah karena saya ya itu sih dari kemarin-kemarin saya pikirin itu sudah saya. Terima kasih banyak Lisa atas Saya juga kehadirannya. terima kasih. Baik, salam nanti kepada orang tua dan adik-adik kamu.
silakan jangan sungkan-sungkan datang ke rumah ibu. Iya, Ibu. Maaf kalau kita situasi outdoor seperti ini ya. Oke, begitu. Baik, terima kasih ya Disa. Salam untuk semuanya.